Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad arsyadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin na'im wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila jannatin na'im. Amma ba'd, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri yusra. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak-bapak, saudara-saudara saya yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membawa tubuh maupun jiwa kita menuju masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita contoh budi pekertinya sehingga beliau menjadi pribadi yang mapan, insan kamil, yang menjadi teladan bagi kita untuk melakukan perubahan demi perubahan. Marilah kita menjadikan takwa sebagai bekal kita untuk melanjutkan perjalanan panjang kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah 5 proses perubahan diri. Menjadi pribadi yang lebih baik dari hari yang kemarin adalah sesuatu hal yang tidak gampang. Apalagi barangkali di antara kita mungkin ada yang hidupnya berkubang dalam dosa dan kemaksiatan, atau barangkali putus asa, pesimis dalam menghadapi hidup, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini merupakan sesuatu hal yang berat untuk kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Tetapi tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha, selagi kita mau benar-benar mengikuti arah ataupun aturan dari Allah Ta'ala, maka kita pasti akan bisa berubah menjadi yang lebih baik ke depannya. Walaupun terasa sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah ayat 5
mengatakan inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Jadi seberapa payah pun, seberapa berat pun kita ingin berubah, kita ingin berakhlakul karimah, maka Allah pasti akan membantu kita. Allah akan menolong kita asalkan kita punya niat yang sungguh-sungguh untuk berubah menjadi yang lebih baik. Apa proses yang harus kita jalani supaya perubahan ini benar-benar terasa lebih nikmat, terasa lebih baik? Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim pernah berdoa. Di dalam doa tersebut ada 5 hal yang Rasulullah minta, di mana bunyinya adalah Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Itu cuplikan doa yang dibaca oleh Rasulullah. Sebuah doa yang syarat hikmah. Dalam doa tersebut pertama, Rasulullah itu meminta Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pedoman pada diriku. Jadi untuk menuju perubahan pada diri kita, proses yang pertama harus kita lakukan adalah kita memperbaiki cara beragama kita ini. Bagaimana cara memperbaiki agama kita ini? Enggak gampang, tetapi bisa kita lakukan. Karena kita yang beragama ini, andai kata orang-orang yang beragama ini memang dasarnya misalnya dari orang yang berkelakuan tidak baik, atau dari orang yang keras kepala, atau orang yang hobinya marah-marah, atau orang yang hobinya ngamukan, maka Islam yang dianutnya itu akan ikut di dalam akhlak yang buruk tersebut. Biasa menipu ketika dia seakan-akan berubah, seolah-olah bertaubat, maka agama pun juga bisa dijadikannya permainan untuk menipu orang. Kan kita sering mendengar itu, bikin rumah syariah ternyata uangnya digelapkan. Perumahan syariah itu penggelapan terjadi, uang dibawa kabur. Travel umroh Islami banget, tapi uangnya dipakai untuk foya-foya oleh sang pemilik travel. Jadi kita ini tidak hanya ingin tampilan Islami, tetapi kita ingin akhlak Islamiah. Jadi jangan sampai agama ini tercoreng gara-gara perbuatan kita umat ini. Malu kita kepada pemeluk agama lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa kita ini adalah ummatan wasaton. Ini bukan sebuah gelar yang biasa-biasa saja ini. Ummatan wasaton. Dalam surah Al-Baqarah 143 Allah katakan kita ini umat wasaton. Umat penengah. Umat yang wasaton, pilihan. Umat yang pandai mengatur keseimbangan. Jadi kalau belum bisa kita menjadi pribadi muslim yang baik, jangan terlalu banyak membawa agama ini di tengah-tengah pergaulan di antara umat. Karena kita bisa malu. Malu dengan perilaku muslim.
Jadi kita harus benar-benar memperbaiki cara beragama kita. Allah katakan, jangan kamu berlebih-lebihan di dalam beragama itu. Agama itu adalah akhlak. Agama itu adalah sendi. Agama itu adalah pondasi bagi kita. Agama itu, kalau saya berikan kepanjangan, agama itu ajak gunakan akal manusia. Itu agama. Jadi akal ini harus kita gunakan. Karena dengan akal inilah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jangan sampai agama itu, maafnya ya, ajakan bersenggama. Lihat, sedih nasib santri-santriwati dicabuli oleh ustadz yang ada di pesantren itu. Berulang-ulang kita baca di media sosial, di media cetak, di televisi, seorang ustadz gitu loh mencabuli santri-santriwatinya. Apakah pantas ini dikatakan orang yang beragama? Malu kita dengan kelakuan-kelakuan mereka-mereka yang mengatasnamakan pemuka agama, tetapi jauh dari agama itu sendiri. Agama mengajarkan kepada kita ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Allah itu Tuhan yang maha baik. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Posisikan Allah itu sebagai penyayang kita, cinta kepada hamba-hambanya, supaya kita itu bisa mencapai akhlak yang baik di dalam beragama itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi orang yang beragama itu adalah orang yang baik, orang yang hidupnya teratur, orang yang hidupnya disiplin. Itulah orang yang beragama. Orang yang beragama itu tidak mengajak bermusuhan. Orang yang beragama itu tidak perang kerjanya. Orang yang beragama itu benar-benar menjadi pribadi yang baik, yang menjadi teladan di lingkungannya. Itu yang pertama. Jadi kita harus melakukan perubahan terhadap cara kita beragama itu. Yang kedua, doa Rasulullah tadi, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Setelah cara beragama kita itu lebih baik, kita perbaiki dunia kita. Ya Allah, perbaikilah duniaku, yang dunia itu adalah tempat mencari penghasilan kehidupanku. Jadi kita ini nggak neko-neko. Uang, harta itu dibutuhkan. Jangan kita mencela uang, jangan kita mencela harta. Kalau kita mencela uang, mencela harta, jauh uang itu mau datang sama kita. Kalau kita suka mencela harta kita, tak mau harta itu datang sama kita. Dia barang, tetapi dia berjiwa ketika kita menjiwainya. Jadi kita minta tolong kepada Allah supaya hidup kita jangan morat-marit. Kita butuh uang. Jangan munafik. Jangan mengatakan orang kaya itu jahat, orang yang banyak duit itu pelit. Itulah makanya sebab uang itu jauh dari diri kita. Karena kita berpikiran kotor terhadap orang-orang yang sekeliling kita. Perbaiki diri kita, perbaiki dunia kita, supaya dunia itu ikut dengan kita. Bukan dunia menaklukkan kita, tapi kita yang menaklukkan dunia itu. Dengan agama yang baik, maka dunia kita pun akan menjadi baik. Ini satu paket yang tak bisa terpisahkan. Mohon kepada Allah, jangan ragu-ragu, jangan tanggung-tanggung, minta uang, minta kendaraan, minta rumah sama Allah. Karena Dia Maha Kaya dan juga Maha Mengayakan. Ghaniyun mughniyun. Allah Maha Kaya, Maha Mengayakan.
Jadi kita meminta itu semua, dunia itu hanyalah alat, bukan tujuan. Dia alat untuk kita naik haji, itulah uang. Dia alat untuk kita membahagiakan istri dan anak-anak kita sebagai nafkah, itulah uang. Dia alat bagi kita untuk menikahkan anak kita, pesta kita, mengadakan walimatul urus. Kita juga menggunakan uang. Dia alat untuk kita bisa berbagi kepada sesama, bersedekah, itulah uang. Gunakan dia sebagai jalan untuk mereguk kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau rezeki kita seret, ekonomi kita mampet, atau keadaan kita tumpat, ayo kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah perbaiki ya Allah duniaku ini ya Allah. Karena sesulit-sulitnya orang yang punya uang katanya, tapi lebih susah lagi memang tidak punya uang. Karena dia alat, wasilah. Jadi kita perlu menggunakannya itu untuk melangsungkan kehidupan kita, untuk berbuat yang terbaik di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu melepaskan kemelekatan di dalam diri kita itu. Kemelekatan itu ya dari Allah. Uang, harta, rumah, kendaraan itu memang melekat di dalam jiwa kita. Yang salah adalah ketika kita melekatkannya lupa kepada Allah. Ingat saja kepada dunia itu. Makanya agama perbaiki, lalu cara kita mencari uang perbaiki. Cara kita mencari gaji, cash flow atau kas yang mengalir untuk finansial kita, keuangan kita, kita minta bantuan Allah. Kita libatkan Allah supaya kita jangan susah kali dalam hidup ini. Lalu yang ketiga, setelah kita memperbaiki cara kita bekerja, cara kita mencari duit, cara kita menggapai dunia itu, Rasulullah meminta, Allahumma aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembali bagiku ya Allah. Nah, tadi kita sudah meminta kepada Allah uang, harta, transportasi dan sebagainya, kita minta kepada Allah, tetapi gunakanlah itu semua dengan tujuan akhirat. Gunakan dia untuk kebaikan. Jadi ini perkaranya adalah niat. Kita perbaiki niat-niat kita. Barangkali mungkin kesusahan yang kita rasakan, kesulitan yang terus menerus, kebangkrutan yang tak pernah selesai-selesai, hutang yang tak bisa dibayar-bayar, salah niat kita dalam hidup ini. Maka perbaiki niat kita itu, supaya akhirat kita itu jadi bagus. Karena kita jujur, belum ada di antara kita yang hari ini yang masih hidup nih, yang sudah pernah ke akhirat. Belum ada kita yang pernah ke akhirat, Pak. Makanya kita minta tolong kepada Allah, ya Allah perbaiki. Karena akhirat bagi kita itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat baru sekali. Kalau kita mati, kita tidak punya bekal, kita tidak punya niat salehah, niat-niat yang baik dalam kehidupan ini, awas, hati-hati. Ibadah yang kita lakukan itu bisa hilang begitu saja karena tercampur dengan niat-niat yang kotor. Maka kita perbaiki niat kita untuk ke akhirat ini sebagai tempat kembali kita, supaya kita jangan mengalami kebangkrutan di dunia, lebih-lebih lagi kebangkrutan di akhirat. Jadi Pak, di akhirat itu juga banyak orang yang bangkrut. Banyak. Rasulullah katakan orang-orang yang bangkrut di akhirat itu orang yang punya pahala sholat, ada pahala puasanya, ada pahala zakatnya, ada pahala sedekahnya, ada pahala hajinya.
Tetapi semua itu hilang karena perbuatan zolim seseorang kepada seseorang. Jadi kalau kita berbuat zalim, itu pahala itu akan hilang. Kebaikan-kebaikan kita itu akan dilimpahkan kepada orang yang dizalimi. Dan apabila kebaikan-kebaikan orang yang menzolimi itu sudah habis, maka kejahatan orang yang dizalimi itu dipindahkan kepada orang yang menzolimi tersebut. Wah, ini bangkrut betul ini. Pahala habis, perbuatan jahat orang ditimpakan kepada yang menzalimi itu. Hati-hati, jangan sampai kita mengalami kebangkrutan di dunia dan di akhirat. Perbaiki niat kita, perbaiki tujuan kita di dalam hidup ini. Apa niat akhirat yang akan kita semaikan dalam kehidupan kita? Tentunya tidak lain dan tidak bukan li mardhatillah. Kita perbaiki akhirat kita, tujuannya untuk mencari ridho Allah. Itu dia. Lalu yang keempat, proses menuju perubahan diri itu, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup aku ya Allah tempat untuk menumpuk-numpuk kebaikan. Ini satu proses perubahan diri kita. Jadi kalau ada orang susah kali dia berubah, mengapa begitu susahnya perubahan itu terjadi? Karena terlalu banyak hal-hal negatif yang diperbuat tetapi belum bertobat. Makanya kita terus-menerus nih, kita gempur energi negatif, kita gempur perbuatan-perbuatan negatif kita dengan istighfar, dengan sedekah, dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Karena efek dari perbuatan maksiat itu, efek dari perbuatan negatif, kemalasan, kesulitan rezeki, cepat capek. Jadi orang-orang yang terlalu banyak berbuat maksiat memang seperti itu efeknya. Cepat capek, malas bukan main. Kesulitan rezeki, karena apa? Karena dalam pikirannya negatif semua. Jadi pelan-pelan kita lakukan perubahan. Tumpuk-tumpuk kebaikan di dalam hidup kita ini. Cari pahala sebanyak-banyaknya supaya tubuh kita ini kembali stabil. Nah, kita ini kan banyak ketidakstabilan yang kita rasakan akibat perbuatan-perbuatan buruk itu. Dan ini harus kita lakukan step by step. Kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq, kamu akan berubah setahap demi setahap, pelan-pelan. Yang penting ada niat kita berubah, insya Allah Allah akan kasih jalan. Dan yang terakhir, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr, dan jadikanlah matiku ya Allah tempat peristirahatan terakhirku dari perbuatan jahat. Sungguh indah doa Rasulullah ini. Jadi kalau kita hidup ini nggak ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan lagi, jadikanlah mati itu ya Allah tempat aku berbuat jahat yang terakhir. Karena memang kita manusia ini tempat salah dan dosa, alpa dan lupa. Jadi wajar memang terkadang kita itu tidak bisa meninggalkan hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Sebaik orang, sealim siapapun dia, pasti dia punya perbuatan yang tak baiknya. Ada keburukan-keburukannya, ada aibnya. Kita tidak usah munafik, tidak ada yang suci kita, tak ada yang bersih. Tak ada masa lalu kita ini yang hebat. Kita bukan nabi, kita bukan wali Allah. Kita juga bukan malaikat yang tak punya salah dan dosa. Jadi kalaupun ini mati kami ya Allah, jadikanlah kematian itu tempat peristirahatan terakhir kami ya Allah dari perbuatan jahat kami ya Allah. Makanya banyak orang yang diampuni Allah. Seumur hidup berdosa terus, seumur hidup menjadi bajingan terus, tapi begitu dia meninggal,
Kenapa kok bisa tiba-tiba mendapat rahmat Allah? Itu bisa saja karena sebelum dia meninggal dia bertobat kepada Allah. Dan tidak ada taubat yang tak diterima oleh Allah apabila taubat itu sebenar-benar yang kita lakukan, atau taubatan nasuha. Jadi 5 hal tadi menuju proses perubahan diri kita, perbaiki agama kita, perbaiki dunia kita, perbaiki akhirat kita. Hidup kita untuk menumpuk kebaikan, dan mati kita adalah jalan terakhir kita untuk menyetop perbuatan buruk kita. Luar biasa 5 proses ini. Jadi doa ini sebenarnya, kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari di dalam kitabnya Al-Kaukabul Wahhaj wa Raudul Bahhaj, doa ini sebenarnya bukan untuk Nabi doa ini, tapi doanya untuk kita umatnya. Kalau Nabi Muhammad itu sudah dijamin beliau, kalau kita belum ada garansinya, maka kita diajarkan oleh Rasulullah tips-tips supaya kita bisa menjadi manusia yang berubah lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Semoga kita terus melakukan perubahan demi perubahan agar kehidupan dunia baik dan akhirat juga baik. Terima kasih dan mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.